Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Semua karena anugerahnya. Dan saya tetap percaya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang terjadi di sekeliling kita, saya tetap percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan yang memberkati dan akan terus memberkati kehidupan kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan tema keluarga yang diberkati Tuhan. Beberapa minggu lalu saya memberikan satu tema yang agak mirip, ya. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Itu yang beberapa minggu lalu tema kita. Tapi hari ini tema kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Dan ayat mana yang cocok untuk kita mengerti, belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mau mengajak kita membuka dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2. Ya, silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 saya akan baca buat kita semua. Perkawinan di Kana, itu temanya di Lembaga Alkitab Indonesia. Saya baca buat Bapak Ibu, Saudara semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini berbicara tentang sebuah pesta pernikahan, pesta perkawinan. Dan di situ ada satu momen di mana keluarga membangun satu keluarga baru. Dan tentu keluarga adalah lembaga ilahi yang menjadi prioritas karya Allah. Ini yang perlu kita pahami. Keluarga adalah lembaga ilahi yang menjadi prioritas karya Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3, ya dalam kitab Kejadian, setelah Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah menciptakan dan memberkati keluarga Adam dan Hawa. Melalui sebuah keluarga, generasi-generasi dapat tercipta. Entah itu generasi yang baik, entah itu generasi yang jahat. Tetapi di sini kita mau melihat, mau belajar. Keluarga yang diberkati itu diakibatkan karena kepedulian Yesus terhadap perkawinan di Kana. Ini menjadi contoh bagi kita untuk kita belajar hari ini. Kepedulian Yesus terhadap perkawinan di Kana memberikan bukti campur tangan Allah terhadap keluarga. Karena banyak orang berpikir
Tidak perlu Allah ada dalam keluarga saya. Tidak perlu ada Tuhan di tengah-tengah keluarga saya. Cukup suami, istri, dan anak-anak. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa disinilah campur tangan Allah terhadap keluarga terjadi. Dan ada tujuannya. Tujuannya tentu adalah memberkati keluarga itu. Dalam kitab Kejadian pasal 3 Allah membentuk keluarga. Namun kemudian iblis menghancurkan. Dalam kitab Yohanes pasal 2 ini, Yesus hadir untuk memulihkan, memberkati keluarga. Mujizat pertamanya dilakukan di tengah-tengah keluarga. Ya. Gimana sebuah keluarga bisa diberkati oleh Tuhan? Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, dari perikop yang kita baca, kita akan belajar ya, bagaimana sebuah keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, bagaimana keluarga diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah bahwa keluarga itu mengundang Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada sebuah pesta perkawinan di kota kecil di daerah Kana, daerah Galilea. Ya. Dalam adat istiadat Israel, perkawinan raya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Contohnya perkawinannya Yakub kalau tidak salah itu. Itu Kejadian pasal 29 ayat 27 dan 28. Perkawinannya Simson, Hakim-Hakim 14 ayat 15. Itu pestanya 7 hari 7 malam. Tetapi pesta perkawinan di Kana ini tidak jelas sampai berapa hari. Tetapi dalam sebuah pesta pasti sudah ada persiapan-persiapan yang matang betul. Ya, dibuat kepanitiaan, diperhitungkan hidangan dengan jumlah tamu yang diundang. Faktor konsumsi selalu menjadi simbol harga diri pada saat itu. Juga pada saat ini. Itu menjadi simbol kesuksesan dan lain sebagainya. Dan untuk kalangan Yahudi yang menjadi prestase adalah anggur itu sendiri. Ya. Anggur menjadi prestase dari sebuah pesta kaum Yahudi pada saat itu. Pesta perjamuan identik dengan anggur. Tetapi kenyataan yang terjadi, pesta ini ternoda karena kekurangan anggur sendiri. Dan ternyata apa yang direncanakan tidak sesuai. Persiapannya kurang dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat Yesus diundang dalam perkawinan itu. Mengapa? Yesus diundang untuk pesta perkawinan. Dia diundang bukan mendadak. Dia diundang bukan saat masalah datang. Bukan saat kekurangan anggur. Yohanes pasal 2 ayat 2. Dalam budaya timur kita sama dengan di Indonesia. Ya. Tamu istimewa diundang dengan hormat. Didatangi ke rumahnya, dikasih undangan atau dikasih pemberitahuan. Kemudian diundang langsung secara lisan untuk dimohon hadir dalam pesta. Dan ternyata kehadiran Yesus dalam pesta tersebut membawa berkat sehingga kemudian Tuhan berperan sangat besar untuk menyelesaikan masalah dalam pesta itu. Yang pertama, bagaimana keluarga bisa diberkati oleh Tuhan? Ya, adalah mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya. Hadirkan Yesus dalam pribadi dan keluarga Anda. Saat menyembah, di saat teduh, di saat memuji Tuhan. Mengundangnya berarti memberikan tempat bagi dia. Mengundang Yesus itu berarti memberi tempat, memberikan posisi ya, yang baik di tengah-tengah keluarga. Untuk kita layani. Karena tamu itu harus dilayani. Menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya dan lain sebagainya. Dan mengundang Yesus pada masa kini bisa dilakukan dengan cara apapun. Dengan doa dan lain sebagainya. Yang kedua, ya tadi dikatakan yang pertama apa? Bagaimanakah sebuah keluarga bisa diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, mengundang Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita.
Bagaimana keluarga bisa diberkati Tuhan? Sebuah keluarga akan diberkati Tuhan tatkala keluarga itu mentaati firman Tuhan. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Yohanes 2 ayat 5. Bagaimana ibu daripada Tuhan Yesus, Ibu Maria, mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan air. Tetapi Ibu Yesus tetap ngotot mengatakan kepada pelayan pada saat itu, apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Kata lakukanlah itu bisa juga berarti taatilah itu. Maria, Ibu Yesus, mengetahui betul bahwa pesta tersebut kekurangan anggur dan telah menyampaikannya kepada Yesus. Segera setelah itu Maria mengatakan kepada pelayan, apa yang dikatakannya, lakukanlah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu dipahami, setiap mujizat dan berkat Tuhan selalu didahului dengan ketaatan kepada firman. Sekali lagi saya katakan, setiap mujizat dan berkat Tuhan selalu didahului dengan ketaatan kepada firman. Mentaati firman-Nya terkadang bertentangan dengan hukum logika. Dan hanya memerlukan keberanian untuk bertindak taat kepada firman. Dalam peristiwa ini, para pelayan butuh anggur, sedangkan Tuhan Yesus butuh air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu pelayan itu tidak mau bertanya apapun. Dia tidak mau protes apapun. Tetapi dia diam dan melakukan dengan sebuah ketaatan. Mereka pun mengisinya sampai penuh, ayat 7 dikatakan. Itu artinya mereka taat. Taat pada firman Tuhan itu tidak berat. Dalam banyak peristiwa Tuhan Yesus membuat mujizat selalu didahului oleh ketaatan para murid. Dalam mujizat membangkitkan Lazarus, murid-muridnya harus taat untuk membuka kubur. Padahal Lazarus sudah dikuburkan berapa hari? 4 hari. Dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan 41. Dalam mujizat 10 orang kusta disembuhkan, mereka harus taat untuk pergi kepada imam. Padahal mereka belum sembuh. Dan itu haram hukumnya. Tidak boleh orang kusta itu datang kepada imam sebelum dia sembuh. Tetapi oleh ketaatan dan keberaniannya, dia datang kepada imam. Dan mujizat pun terjadi. Mujizat dan berkat Tuhan tidak bisa dipisahkan dari ketaatan itu. Tuhan tidak pernah memberi perintah yang tidak bisa kita laksanakan. Sekalipun tampaknya sulit diterima dengan nalar, tetapi kita harus taat pada firman. Perintah Tuhan sudah terukur. Sekali lagi saya katakan, perintah Tuhan sudah terukur. Dan perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Apakah perintah itu untuk setiap pribadi dalam keluarga? Saya katakan iya. Dalam surat Efesus dijabarkan kepada istri, apa dikatakan di situ Efesus? Hai istri, tunduklah kepada suami. Inilah arti sebuah ketaatan. Walaupun mungkin terjadi sesuatu, istri menjadi marah, lalu katakan, mau tunduk, enggak kutanduk aja bersyukur. Nah, firman Tuhan mengatakan tunduklah, ya tunduk. Begitu juga kepada suami. Hai suami-suami, apa dikatakan di situ? Kasihilah istri. Ada ikatan yang berkaitan yang tidak bisa dilepas. Jikalau suami mengasihi istri, saya percaya istri pasti akan tunduk tetap. Ya. Dan juga kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya, dikatakan, didiklah anak-anakmu kepada ajaran Tuhan. Kepada hamba-hamba, taatlah hai hamba-hamba kepada pemimpinmu. Kepada Tuhan, adil dan jujurlah kepada hamba-hambamu. Kolose 4 ayat 1. Dan kepada semua dikatakan apa? Berbuat taat kepada orang lain seperti kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, taatilah firman Tuhan sesuai posisi kita dalam keluarga. Yang ketiga,
dikatakan bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, undang Yesus hadir di dalam keluarga kita, dalam hati kita, dalam pribadi kita. Yang kedua, taati semua perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, manfaatkan potensi yang ada di dalam hidup saudara. Di situ dikatakan Yohanes 2 ayat 6, di situ ada 6 tempayan. Potensi artinya daya, kekuatan, sarana, modal yang bisa dikembangkan. Dalam pesta perkawinan di Kana ini ada potensi yang tampak mata. Ada Maria di situ. Ada pelayan, ada tempayan, ada air, ada cedok, ada Tuhan Yesus di situ. Dalam peristiwa mujizat air menjadi anggur di Kana ini, Yesus menjadi aktor utama. Namun ternyata yang paling banyak berperan adalah Maria, ibu Yesus. Maria memiliki sebuah potensi yang berharga. Dari awal tampaknya Maria sudah berada di perkawinan tersebut sebelum Tuhan Yesus datang. Yohanes pasal 2 ayat 1. Kemudian Maria yang memberi informasi kepada Tuhan bahwa mereka kekurangan anggur. Menurut perintahnya, ayat 5, kepekaan dan peranan seorang ibu seperti Maria telah menciptakan situasi yang kondusif untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Perhatikan orang yang berpotensi untuk membangun keluarga kita. Maka keluarga itu akan boleh berdiri dengan teguh dan kuat. Ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yohanes pasal 2 ayat 6 di situ. Tempayan ini bukan tempat menyimpan anggur, tetapi untuk menyimpan air untuk membasuh. Anggur yang baik biasa disimpan di kirbat atau kantong kulit. Matius 9 ayat 17. Potensi tempayan di hadapan Yesus bukan hanya sebagai tempat pembasuhan, melainkan tempat untuk menyimpan anggur terbaik. Kita harus terlibat aktif, memanfaatkan potensi kita. Mujizat yang dilakukan Yesus kerap kali menggunakan sarana potensi di sekitar kita. Dalam mujizat memberi makan 5.000 orang, potensi apa yang Tuhan pakai di situ? 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17. Terus dalam mujizat menjala ikan, potensi yang digunakan adalah perahu dan jala. Dalam mujizat orang lumpuh disembuhkan, ada 4 orang yang menggotongnya. Dan Tuhan Yesus menghargai potensi iman orang-orang itu. Sehingga tatkala orang lumpuh dibawa di hadapan Tuhan, Tuhan menyembuhkan mereka. Potensi iman, keteguhan iman, kekuatan iman, itu yang Tuhan lihat bagi mereka. Tuhan memerintahkan agar kita menyadari potensi yang ada di sekitar kita yang tampak. Baik teman, keluarga, uang, tenaga, kendaraan, apapun itu. Ya, yang tak tampak mungkin bakat, hobi, pengalaman, dan lain-lainnya. Tuhan tidak menginginkan orang percaya menjadi penonton dari sebuah mujizat. Daftarkan potensi saudara di hadapan Tuhan. Dan lakukan yang terbaik dari apa yang saudara punya. Maka saudara akan melihat jawaban Tuhan begitu indah bagi kita. Yang terakhir, bagaimana keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, undanglah Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Taati firman-Nya. Dan lakukan segala sesuatunya dengan potensi yang saudara miliki. Dan yang terakhir, yang 4, melangkahlah dengan iman bersama dengan Tuhan. Jangan bersama dengan yang lain. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 8 dikatakan apa? Sesudah itu kata Yesus kepada mereka. Luar biasa. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yohanes 2 ayat 8. Para pelayan saat mengisi air ke dalam tempayan. Kemudian Yesus memerintahkan untuk mencedoknya. Dan dibawa kepada pemimpin pesta yang kemudian mencicipi air yang menjadi anggur. Ayat 19. Kapan air tersebut menjadi anggur? Ini misteri yang tidak terpecahkan sampai hari ini. Tidak ada waktu, kapan air tersebut menjadi anggur, itu tidak ada orang yang tahu.
Tidak ada waktu untuk menolak, menawar, atau berdebat terhadap perintah Yesus. Kecuali hanya taat dan beriman. Bisa jadi air itu berubah menjadi anggur saat air itu dicedok. Ya, saat dicedok lalu dituang ke dalam gelas, lalu dikasih ke pemimpin pesta. Atau mungkin pada saat air itu dicicipi, nah di situ berubah menjadi anggur. Kita tidak pernah tahu dan tidak usah diperdebatkan hal itu. Tetapi yang terjadi adalah oleh karena ketaatan mereka, ya, mereka bahasa Jawa bilang tidak neko-neko, tidak tanya ini itu, mereka hanya turut, tunduk, taat, lakukan. Mujizat terjadi. Kita tidak tahu pasti, namun faktanya pada saat pemimpin pesta itu mencicipinya, air itu sudah menjadi anggur. Artinya, dengan iman, anggur yang dihasilkan dari mujizat Tuhan, mutunya lebih baik dibanding dengan anggur yang disajikan oleh penyelenggara pesta. Ini menunjukkan bahwa apa? Apa yang bisa kita pelajari di situ? Apa yang dibuat Yesus akan jauh lebih baik dibanding apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, apa yang bisa dibuat Yesus itu jauh-jauh lebih baik daripada apa yang kita usahakan. Luar biasa. Jika kita melibatkan Tuhan dalam keluarga, hasilnya akan jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita lakukan. Bukan hanya itu, campur tangan Tuhan dalam keluarga kita akan mendatangkan kesaksian Kristiani yang bermutu. Kesaksian eksternal, kesaksian internal. Kesaksian eksternal itu kesaksian juru cicip. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lalu kesaksian dari internal, dari dalam, dari para murid. Apa yang para murid dapat saksikan di situ? Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Murid beriman, murid-murid semakin dikuatkan. Begitulah kita orang-orang Kristen semestinya. Tatkala ada Yesus dalam hidup kita, kita memancarkan cerminan Kristus. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat bahwa kebaikan yang kita lakukan itu hanya karena Yesus ada dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain mujizat air berubah menjadi anggur, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat, menaklukkan kuasa alam. Ia menghardik angin topan di Danau Galilea, Matius 8 ayat 26. Dia berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25. Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta. Kuasanya lebih besar dari masalah kita. Pertanyaan saya bagi kita semua. Apakah Bapak Ibu sehari ini punya masalah? Kita sedang ada di dalam masalah. Kita sedang ada di dalam pergumulan. Mungkin ada keluarga kita yang sedang mulai retak. Atau mungkin mereka mulai buat satu keputusan. Tetapi ingat, kembali kepada Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, undang Tuhan Yesus dalam keluarga saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita berpikir, Tuhan saya bisa berjalan sendiri tanpa Engkau ada dalam keluarga kami. Bertobat. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan mari mulai hari ini Tuhan berkarya dalam keluarga kami. Tuhan berkati istri, Tuhan berkati suami, berkati anak-anak kami, biar Engkau berkarya sehingga keluarga kami ada di dalam damai dan sejahtera. Dan taati perintah Tuhan dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki perhatian khusus bagi keluarga. Tuhan tidak menghendaki sebuah keluarga hancur. Jika saat ini keluarga kita dalam kondisi itu, Tuhan merindukan adanya pemulihan.
Keluarga kita akan dipulihkan dan diberkati Tuhan jika kita mengundang Tuhan dalam keluarga kita. Jika kita mentaati firman, jika kita menyadari dan menggunakan potensi kita, dan jika kita melangkah dengan iman bahwa kuasanya jauh lebih besar dari masalah kita, maka kita akan hidup di dalam damai dan sejahtera. Maka dari itu, saat ini masalah keluarga bukanlah kekurangan anggur. Masalah keluarga berkembang sesuai zaman. Bisa masalah ekonomi, kenakalan anak, penyelewengan orang tua, tidak rukun lah, sakit penyakit dan lain-lain. Seberapa kompleks masalah keluarga kita pasti mengupayakan yang baik. Tapi satu hal yang perlu diingat, Tuhan mampu melakukan jauh yang lebih baik. Berimanlah, karena Tuhan mau memberikan yang terindah dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami hari ini boleh belajar bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Kami melihat satu contoh yang indah, bagaimana perkawinan di Kana yang ada dalam masalah besar. Masalah yang pelik, yang mungkin akan menghancurkan nama baik keluarga itu. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan melakukan mujizat. Dan mujizat pun terjadi. Bukan karena keluarga itu baik, bukan karena keluarga itu mampu, bukan karena keluarga itu wah luar biasa, tetapi karena pelayan-pelayan itu taat di hadapan Tuhan. Karena ada orang-orang yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Karena ada orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan. Karena ada orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam keluarga kami juga Tuhan hadir. Tuhan memberkati. Mungkin keluarga kami sedang ada di ambang kehancuran, ambang kegagalan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga. Karena kami tahu disitulah kunci keberhasilan gereja. Disitulah kunci keberhasilan kasih Tuhan. Berkati kami semua Bapa, berkati jemaat, berkati firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.